Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Deliana Duri dari Teknik Informatika A dengan NIM 21030100009. Dengan adanya video ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai topologi jaringan yang telah saya buat dengan menggunakan Cisco Packet Tracer dengan menggunakan 10 router, 10 network dengan 10 host yang disambungkan melalui switch. Nah, setelah memasang semua router ini, kita bisa mengatur IP pada masing-masing network dengan alamat IP yang unik. Topologi jaringan ini menggunakan alamat IP kelas B. Kelas B sendiri range-nya antara 128 sampai 191. Oke, yang pertama kita akan setting IP pada router yang telah terpasang. Sebelumnya saya izin menjelaskan dulu mengenai IP untuk menyeting network dan host. Pada router sendiri, untuk semua router Ethernet 0/0, saya hubungkan ke switch 0 pada semua router ini yang ada di sini. Nah, sedangkan untuk 0/1, Ethernet 0/1, saya hubungkan ke semua host. Yang ini 0/1, 0/1 juga saya hubungkan ke semua host. Nah, yang membedakan IP Ethernet 0/0 pada bagian keempatnya. Sedangkan pada bagian keduanya 10. Sama 10, 10. Di sini ada 1, 2, 3 itu sebagai pembedanya atau sebagai uniknya. Nah, di mana pada bagian keduanya kan ini disamakan. Untuk Ethernet 0/1 ini, kita bisa membedakan dari IP yang keduanya, di mana kan IP 10-nya sudah terpakai. Jadi kita pakai IP untuk yang keduanya itu 20, 30, dan seterusnya sampai 110. Langsung aja kita coba untuk menyeting IP pada router ya. Aduh, maaf agak nge-lag. Kita coba di Ethernet 0/0. Kan tadi Ethernet 0/0 tuh yang ini ya. 40, 10, 1, 2. Kita coba tulis di Ethernet 0/0-nya. Samain. Saya coba hapus dulu. 140, 10, 1, 2. Seperti ini. Nantinya kan ininya pastinya bakal kosong. Nah, kalian coba buat enter aja, nanti ada langsung subnet masknya. Lalu setelah itu pada kondisi awalnya akan off seperti ini. Kalian cukup on kan aja. Terus selanjutnya kita isi yang Ethernet 0/1, dimana ini isinya kan 140, 20, 1, 1. Dimana 140 ini saya mengambil dari IP kelas B. Saya ambilnya 140, terus yang 20 itu yang pas Ethernet 0/1 yang nyambung ke sini, yang nyambung ke PC-nya ya. Saya ambil 20, terus 1, 1. Jangan lupa on kan. Lalu setelah itu kita bisa blok, Ctrl C, masukkan ke RIP. Cukup untuk nge-kopas, lalu add. Setelah di-add nanti akan muncul seperti ini. Kalau misalkan kondisinya bakal jadi 0, 0 gini, gak apa-apa, ini dari sananya. Terus ini juga sama, IP yang ini sama yang ini nanti dimasukkan ke RIP. Kenapa? Karena RIP ini akan menyambungkan ke semua router yang ada di sini. Kalau misalkan RIP di sini nggak dimasukin, IP-nya yang di sini nggak dimasukin ke RIP, maka kalau misalkan kita mengirim pesan dari sini ke sini, kondisinya bakal violet terus. Ini kalau misalkan violet di sininya, kita coba 2 kali aja. Kalau misalkan masih violet, kita coba untuk 3 kali. Nah, successful. Gitu. Nah, kalau misalkan kondisi RIP-nya ini kosong, nantinya bakal violet terus meskipun udah dicoba 3 kali atau 2 kali. Nantinya bakal violet. Nah, setelah tadi menyeting IP untuk router dan menyeting RIP,
kita coba buat menyeting PC. Maaf agak lama. Aduh, not responding ya. Nah, kita masuk aja ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, kita masukkan alamat IP-nya. Maaf. Kita masukkan alamat IP-nya di sini. Di 140.20.1.12. Kenapa saya ambilnya 140 sama yang kayak yang pertama tadi? Karena IP kelas B antara 128 sampai 191, saya ambilnya 140. Terus saya 20 dari ini, dari default gateway-nya 20 ini. Terus 1, terus 12. Kenapa 12? Karena yang pertama ini saya ambilnya dari 3, 4, 5, 6, 7, sampai 12. Nah, habis itu kita enter untuk mendapatkan subnet mask. Terus kita setting default gateway-nya itu yang ini, yang menyambung ke Ethernet 0/1. Kan kalau misalkan 0/0 tadi ke switch ya, itu kan 10 ya. Kalau ini 20 yang ke tadi, yang tadi diisi di router ini, yang Ethernet 0/1 di sini diisikan di default gateway. Nah, begitupun dengan PC-PC yang lainnya, untuk menyetingnya sama seperti itu. Lalu kita lanjut ke, aduh maaf ini agak nge-lag ya, soalnya daftarnya agak kentang. Terus kita coba buat menyeting ini, wireless. Gimana caranya? Yang pertama, kan kalau misalkan yang PC kayak biasa ini, kita cukup nambah kabel biasa di connection ini untuk nambahin kabel dari switch ke PC atau dari router ke PC. Dari router ke switch, maaf. Nah, kalau misalkan ini yang wireless, kita sebelum ke PC-nya kita tambahin dulu access point. Nah, dari router ke switch lalu ke access point. Nah, dari access point baru bisa di wireless ke PC. Gimana caranya? Saya coba contohkan ya. Tutorial. Coba nambah 1 di sini aja deh. Nah, setelah kondisinya seperti ini, kita jangan menambahkan seperti biasa, jangan menambahkan kabel yang ini, jangan menambahkan kabel yang ada di sini, tapi masuk ke PC-nya, lalu ke physical. Di sini ada kondisinya seperti ini tampilannya. Kita off-kan yang tombol merah ini, lalu scroll ke bawah, ada bagian ini, buang aja kemana aja bebas. Terus kita ambil ini, tempel di sini. Nah, setelah kondisinya seperti ini, kita on-kan. Lalu kita setting IP configuration-nya di desktop biasa. Nah, ini kan kondisinya di DHCP. Terus IP configuration-nya, IP-nya, alamat IP-nya seperti ini. Kayak ngaco kan, nggak sesuai gitu. Nah, kita manual aja ya ke static. Ini kan di default gateway 100 ya, di sini 100. Berarti IP-nya yaitu alamat IP-nya 140 100 1. Karena ini udah saya isi, sebelumnya udah saya isi 3 sampai 12. Maaf. Aduh. Udah saya isi sampai 12. Maka saya isinya 13 aja. Terus itu 13. Enter. Lalu isi default gateway-nya 140 100 11. 140 100, maaf 1 udah, kita X, lalu kita coba
dari sini aja, dari router ke PC yang ini. Belum kelihatan ya? Lihat dulu. Nah, successful kan? Kita coba lagi dari PC yang ini ke PC ini. Successful. Kita coba dari PC ini ke PC ini. In progress, pilot. Kita coba 2 kali. Successful. Seperti itu ya teman-teman. Terus kita coba buat setting DHCP server yang ini ya. Nah, gimana caranya? Kan kalau misalkan tadi yang IV manual tuh isinya ke static yang ini ya. Aduh, sorry. Ke ini, static. Nah, kalau misalkan yang ini tuh kita isinya di server, di settingnya di server. Nah, pertama tuh kita menambahkan dulu satu server, lalu masuk ke service, masuk ke DHCP, lalu setting ininya yang ada di sini. Pada kondisi awalnya biasanya off, lalu kita on-kan dulu, kalau misalkan kondisinya off, lalu kita masukkan default gateway-nya ini ada di mana? Coba. Ini ada di 90. Berarti kita isi default gateway-nya 140.90.11. Lalu star IP address ini untuk nantinya star IP pada PC. Kalau misalkan saya isinya di 3, nanti star IP-nya di 3 juga. Contohnya ini 140.90.1 dan star IP-nya pada 3. Lalu subnet mask-nya isikan, biasanya pada kondisi awal tuh 000 semua. Lalu isikan 255.255.00. Nah, maksimum ininya bebas, saya isi 20 aja, lalu di save. Setelah di save, kita masuk ke desktop, lalu setting IP configuration. Nah, kita isi di static ini, pada IP address-nya itu 140.90.1.2. Kenapa unitnya itu 2? Karena kan 1 itu buat Ethernet 0, untuk menyambungkan ke host ini. Nah, kalau 3 kan kita tadi ambilnya untuk host. Nah, kita isikan 2 aja untuk unitnya. Terus biasa ininya enter aja nanti muncul. Terus isi default gateway-nya itu yang Ethernet 0/1, maaf. Setelah itu nanti kita masuk ke PC, lalu ke IP configuration, kita masuk ke static. Awalnya kan akan di static, kita masuk aja ganti ke DHCP. Nantinya bakal secara langsung ada di sini. Maaf, ini kayaknya ada kesalahan di server ya. Service DHCP. Nah, ini 1, 3. Dimulai dari 3 di hostnya. Save. Setelah di save, close. IV configuration. Kita refresh ke static dulu, lalu ke sini. Nah, ini di 3. Kayaknya di 4-nya di host yang lain ya. Sebenarnya ini di 4. Gak apa-apa, yang penting semuanya di DHCP-in, lalu ngurut. Kayak gini, 5, dan seterusnya. Semuanya di DHCP-in ya, jangan lupa. Lalu setelah itu kita masuk ke untuk menyeting web server. Nah, karena ini untuk Ethernet 0/0-nya itu 140.10.11, maka untuk kesininya tuh ke web servernya 0/0 kan tadi udah ya 10. Nah, karena udah gak ada lagi, maksudnya udah yang puluhan itu udah habis. Di sini terakhirnya 110, kita ambil aja 120 untuk web server. Kita masukin ke sini, nantinya akan dijadikan default gateway. Jangan lupa masukin ke RIP,
ke sini di add. Setelah itu masuk ke web server, ke IP configuration, ke static, isi IP address-nya tuh kan kalau misalkan satu tadi sebagai default gateway ya, yang ini. Nah, kalau ini ambil aja 2 gak apa-apa. Ambil 2 untuk menyeting IP, alamat IP-nya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari topologi jaringan yang telah saya buat. Nah, gambarannya seperti ini. Saya menggunakan topologi star. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.